semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Kimia episode ke-6 bersama saya Gloria Mevanayuan selaku host pada podcast kali ini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat ya, karena cuacanya kadang berganti hujan panas. Jadi mungkin jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin teman-teman sudah membaca judul podcast kali ini tentang pentingnya ground mindset di kehidupan kampus. Saya bakalan spill sedikit apa aja yang bakalan kita bahas pada podcast kali ini. Nah, kita akan membahas seputar pemikiran mahasiswa di luar sana yang terkadang berpikir udah merasa gagal duluan, udah merasa takut duluan, udah merasa cemas duluan sebelum mereka melakukan hal yang akan mereka lakukan ke depannya. Nah, pada podcast kali ini kita akan memberikan tips and trik bagaimana cara mengatasi pemikiran seperti itu. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri, teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau ini seorang dosen di Fakultas MIPA Prodi Kimia Untan, dan juga beliau akan mungkin nantinya memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, akan memberikan tips and trik bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, saya ditemani oleh Ibu Risha. Halo Ibu. Halo Gloria. Iya. Gimana kabarnya? Saya baik Ibu, puji Tuhan. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, semakin baik dengan adanya Gloria di sini. Aduh, saya jadi malu nih. Ya. Oke, terima kasih Ibu saya ucapkan sudah meluangkan waktunya pada hari ini datang di tempat ini. Mungkin Ibu tadi sibuk ya Bu ya, mungkin banyak kesibukan, tapi Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, sama-sama senang saya tuh bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol gitu ya. Ya, oke. Oke, tadi saya sudah spill dikit Bu. Pembahasan kita pada podcast kali ini tentang pentingnya ground mindset di kehidupan kampus. Nah, menurut Ibu, apa sih ground mindset itu? Oke, cerita tentang growth mindset gitu ya. Itu sebenarnya ya, ada pepatah yang mengatakan kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, jadi terkadang kita itu berpikir bahwa kita nggak bisa. Baru mau melakukan sesuatu kita takut, so kita katakan kita tidak bisa. Nah, alam bawah sadar ternyata mengamini itu, kita jadinya tidak bisa. Nah, sehingga growth mindset itu adalah sebenarnya pola pikir kita yang mesti kita kontrol, yang mesti kita set, yang mesti kita rancang agar apa? Agar step by step perencanaan dalam suatu hidup kita, tujuan kita, mimpi kita gitu ya, hal-hal yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, ada kalanya mahasiswa, ini kita bicara mahasiswa, mudah sekali merasa takut, atau merasa cemas, atau merasa khawatir dan ragu akan dirinya sendiri. Nah, keraguan itu tuh karena sebenarnya apa yang mereka pikirkan dulu, tanpa mereka sadari mereka itu sebenarnya punya skill, punya kemampuan yang harusnya bisa diasah. Nah, jadi mindset itu sebenarnya adalah pola pikir yang harus kita rancang begitu, harus kita kondisikan ya, dan itu harus adaptif dan membuat kita termotivasi untuk mewujudkan mimpi. Nah, ketika kita bilang kamu adalah apa yang kamu pikirkan, nah bagaimana kita memikirkan apa yang nantinya kita bisa lakukan, inisiasi dalam diri, nah itu akan berpengaruh terhadap kemampuan yang bisa kita keluarkan. Nah, jadi menurut saya ketika mahasiswa bicara dia tidak mampu, itu sebenarnya bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia sudah menjudge dirinya dulu bahwa dia tidak mampu. Nah, di growth mindset ini kita coba menggali bahwa hal terpenting dari suatu sistem itu adalah bagaimana kita berpikir dulu, dirancang bahwa oh kita bisa nih melakukan sesuatu sesuai dengan skill yang kita punya, bahkan lebih begitu. Nah, itu gambaran awal lah tentang growth mindset. Berarti growth mindset itu seputar pola pikir kita ya Bu ya? Iya, betul sekali. Dan dari mungkin menurut Ibu nih, tadi kan mahasiswa lah seringkali merasa gagal, terus juga merasa takut karena kegagalan itu, takut untuk mencoba hal yang baru. Menurut Ibu seberapa besar sih pengaruh hal tersebut untuk kedepannya gitu? Oke, kalau kita sudah bicara kita tidak mampu, itu artinya kita tuh sudah melemahkan dulu ke energi dalam tubuh kita, pikiran kita akan merangsang fisik kita, psikis kita, sehingga kita tidak bisa melakukan yang harusnya mungkin kalau kita yakin itu bisa dilakukan. Nah,
Jadi kekhawatiran itu memang kadang muncul, dan itu bisa jadi karena pertama tantangan yang semakin banyak, atau tekanan nih. Mas Sisa kan selalu bilang, Bu, tugasnya banyak, terus harus ditantang lagi buat karya ilmiah, buat proposal riset, buat lomba, ya kan? Nah, tapi bagaimana kita mencoba merancang pola growth mindset ya. Jadi kita mau menumbuhkan. Kalau misalnya tugas saya adalah kuliah, belajar, berarti 100% energi kita harusnya untuk belajar. Nah, ketika kita memilih nih untuk bergabung juga dengan organisasi gitu ya, kemudian kita juga ikut lomba dan sebagainya, itu bukan berarti kita mengurangi 100% energi yang harusnya kita berikan ke kuliah. Ya. Jadi kita harusnya apa? Harusnya menambah lagi energi kita. Jadi 100% untuk kuliah, 100% untuk organisasi, 100% untuk bergaul. Ya, ngobrol bareng teman tuh nggak boleh dihilangkan juga loh ya, karena kalau belajar terus juga wawasan kita terbatas. Nah, bagaimana kita bisa mengeluarkan energi 300% yang mestinya orang normal hanya 100%. Nah, ini adalah kekuatan pikiran kita. Mindset kita harus berpikir bahwa organisasi kita itu bukanlah hal yang untuk bermain-main, tapi juga menunjang untuk kuliah. Begitu pula saat kuliah. Kuliah itu tidak hanya saya belajar gitu ya. Tapi sebenarnya kuliah itu saya juga sedang bernegosiasi, sedang ngobrol sama teman, meningkatkan wawasan dan sebagainya. Begitu juga ketika sedang ngobrol nongkrong sama teman, itu bukan sekedar nyantai aja, tetapi disitulah ada bincang-bincang tentang kuliah dan sebagainya. Nah, ketika itu disinergikan, ya kan, pola pikir kita itu akan semakin terbentuk, dan kemampuan kita secara apa ya, spontan begitu, itu akan meningkat. Berarti hal tersebut sangat berpengaruh ya Bu ya. Dan apa kaitannya dengan rasa malu Bu? Oke, rasa malu ya. Iya. Malu itu kan sebenarnya ada dua hal sih ya. Malu karena lingkungan, dia nggak pede dengan lingkungan sekitar, ya kan, sebenarnya dia punya kemampuan tapi dia ngerasa lingkungan saya tepat nggak ya, bisa nggak ya menerima respon saya ini, kelebihan saya ini atau kekurangan saya ini. Yang kedua, rasa malunya itu karena tidak percaya pada diri sendiri. Oke, saya mulai yang kedua dulu. Nah, kalau kita rasa malunya terhadap diri sendiri, nah itu tadi perlunya kita mengembangkan pemikiran, pola pikir kita menjadi lebih baik. Sekarang begini, Tuhan telah menciptakan kita dengan segala potensi yang luar biasa, ya. Bahkan apa nikmat yang Tuhan kasih itu sebenarnya jauh lebih besar, ya kan? Ketika ada ujian datang atau ada masalah atau tantangan yang datang, sebenarnya ujian itu tuh hanya sedikit dari apa yang sebenarnya sudah Tuhan kasih potensi diri kita. Nah, dengan menyadari bahwa setiap kita adalah istimewa, kita punya kelebihan masing-masing, ya. Nggak perlu tuh kita membandingkan, Glow tuh hebat banget kalau nyanyi, kalau saya dikasih mic ya saya jadi malu. Nah, kayak gitu ya kan. Padahal sebenarnya ya kalau eventnya atau momennya kumpul-kumpul ya nyanyi aja, misalnya seperti itu. Ya, artinya rasa malu yang timbul dari diri sendiri itu sebenarnya adalah ketika kita belum mengenal diri kita sendiri aja, dan satu lagi, belum menerima apa adanya kita. Jadi kita tidak perlu merasakan dia hebat ya, saya jadi minder. Ya, dia hebat dalam bidang tertentu dan kamu juga pasti hebat dalam bidang tertentu lainnya, dan itu tidak bisa. Satu lagi, ketika kita membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain, maka bahagia kita akan hilang. Dan kalau bahagia kita hilang, kita udah nggak bisa tuh mengeluarkan potensi skill kita, tuh udah kayak terkukung aja gitu. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Kita kadang tidak kemalu karena ngerasa lingkungan kita tepat nggak ya, kan ada yang bilang gini, malunya di luar, nggak malunya di dalam kandang aja nih, ketika di luar kandang udah malu gitu ya, kok beraninya hanya di kandang gitu ya. Nah, itu karena kita merasa bahwa kita tidak nyaman dengan lingkungan. Percayalah bahwa sebenarnya bukan lingkungan yang menyesuaikan kita, tapi kita lah yang harus menyesuaikan lingkungan, ya. Artinya memang tidak semua orang tepat pada suatu kondisi. Nah, tetapi tidak juga semua kondisi tidak tepat untuk kita. Nah, kita bisa beradaptasi. Kalaulah suatu ketika lingkungan itu tidak terlalu nyaman untuk kita, tidak salah juga kalau kita menghindar.
Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjaga loh kemampuan kita, tetap bisa keluar, menjaga emosi kita, menjaga mood kita, ya kan? Supaya tujuan kita kuliah, tujuan kita organisasi itu tetap sinergi bareng untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita gitu. Dari rasa malu tersebut Mhm. membuat mereka kayak takut buat mencoba hal yang baru, kayak memendam diri gitu kan, Ya. yang buat mereka overthinking. Oke, Over OVT ya anak-anak OVT, bilang. anak-anak zaman sekarang tuh kan Oke. banyaknya overthinking tiap malam sampai nangis ya Bu ya. Nah menurut Ibu bagaimana sih cara mengatasi overthinking tersebut sehingga kita tuh kayak bisa melawan hal tersebut, jadi kita berani untuk melakukan hal yang baru gitu. Oke, overthinking itu sebenarnya artinya sebenarnya apa ya? Rasa yang timbul akibat respon kita terhadap sesuatu. Ya tadi karena kita malu, tapi lingkungan membuat kita sebenarnya kita harus muncul, kita harus maju, kita harus tampil gitu ya. Terus jadinya insecure, Iya, tidak percaya insecure. diri. Terus tidak percaya diri, jadinya khawatirnya berlebihan. Sudah berpikir, oh nanti dia akan begini nggak ya, nanti ketika saya begini teman saya mikir apa ya, Mhm. overthinking semuanya kan. Nah, overthinking itu sebenarnya ya artinya kita merespon hal tersebut, artinya pikiran kita, psikis kita itu merespon apa namanya suasana di lingkungan, artinya kita aware terhadap lingkungan. Nah, pertanyaan adalah jangan sampai overthinking itu mematikan tadi kata Gloria, Iya. membuat jadinya nggak keluar. Misalnya ya, nanti besok ada presentasi nih gitu kan, terus masing-masing kelompok harus maju dan berbicara, Iya. terus bilang aduh kalau saya jawabnya salah nanti ibunya Gimana? marah nggak ya, Iya. terus teman kelompok saya nanti marah nggak ya, kalau ketua kelompok saya bakal bilang wih ngapa ini nyusahin kelompok aja nih, misalnya Mhm. kayak gitu kan, jadinya takut, belum apa-apa udah Takut. berlebihan gitu ya. Nah, kalau kita bicara ilmu kimia, ketika kita overthinking itu kan sebenarnya kita sedang menyerap energi banyak banget ya, Mhm. menyerap energi banyak sekali, memikirkan hal itu terlalu banyak. Nah, pertanyaannya ketika kita mau melepaskan energi itu, ya kan supaya kita timbul percaya dirinya, kita harus pelan-pelan dan itu harus Iya. dilepaskan. Overthinking itu sebenarnya pikirannya mikir, nah sekarang satu-satu Lepaskan. dilepaskan. Caranya gimana? Baik lagi, ya udah kalau saya salah, ya berarti artinya saya butuh belajar lebih lagi. Oke, kalau nanti misalnya di kelompok saya ternyata yang membuat argumennya jadinya aneh gitu ya. Mhm. Berarti saya harus lebih banyak berkomunikasi lagi sama teman kelompok saya. Nah, jadi rilis pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan rasa overthinking itu. Emang nggak mudah, ya. Jadi kalau kalau saya juga overthinking juga orangnya ya. Iya. Karena manusia mau dosen mau mahasiswa sama Iya pernah juga sama. overthinking. Ada masanya kita kayak nangis gitu ya. Mhm. Kayaknya aduh susah banget hidup ini gitu ya. Nggak apa-apa, ambil momen itu. Kenapa? Kalau dalam prinsip kimia kan kita sedang mengabsorb energi banyak sekali. Oh, serap aja energi itu. Kan itu tidak selamanya toh, Iya. ya. Panas itu tidak selamanya, hujan itu tidak selamanya. Nah, ketika kita udah serap semuanya itu, oke, mau 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 begini terus kan enggak. Enggak. Ada masanya kita akan oke, sekarang kita perlahan keluarkan energi itu. Nah, ketika kita mengeluarkan energi itu, arahkanlah ke arah-arah yang membangun kita. Mhm. Contoh, boleh nih bilang sama diri sendiri, nggak apa-apa, Iya. salah. Loh, manusia tempatnya salah kok. Kalau saya nggak salah, saya bukan manusia dong, saya malaikat. Mhm. Oke, nggak apa-apa salah, namanya juga belajar. Selalu berkata nggak apa-apa. Selalu nggak apa-apa, oh it's okay. Tapi jangan ya udah nggak apa-apa. Itu beda kan. Jadi Itu pasrah Bu. itu pasal dan terkesan tidak bertanggung jawab gitu ya. Mhm. Tapi oke, nggak apa-apa, kamu salah nggak apa-apa, karena jalan kebenaran itu kadang tidak ditempuh dengan sekali jalan aja. Lo bangun tidur, ya kan? Terus tiba-tiba tahu satu tambah dua sama dengan tiga waktu kelas satu kelas TK atau SD gitu ya. Ada masanya tidak dulu langsung tahu kan? Mhm. Tapi mungkin pernah salah dulu. Nah, ketika pernah salah, oh jadinya kita tahu, oh ini salah loh. Terus kita cari jalan yang benar gitu. Jadi rasa malu, overthinking itu momennya kalau ada, nggak usah disalahkan. Itu sedang momennya. Mhm. Ya udah itu bagaikan energi yang sedang diserap. Ketika sudah maksimal, sekarang kita perlahan-lahan rilis energi tersebut dengan sesuatu yang positif. Misalnya oke, nggak apa-apa salah, berarti saya harus perbaiki. Perbaiki saya di mana? Oh, salah saya di sini.
So saya akan mencari tahu, saya akan belajar lagi tentang ini. Terus kalau komunikasi saya kurang, berarti saya harus diskusi lagi sama teman kelompok saya. Nah, jadi penerimaan diri bahwa kita mungkin salah, kita tidak selamanya selalu benar, ya kan? Dan kita tidak selamanya selalu mampu. Jadi nggak masalah loh adik-adik kok ngerasa saya lelah. It's okay. Lelah manusiawi. Iya. Ya kan? Tapi sekarang bagaimana kita mengatur? Kita pola pikir kita, oke, hari ini kita lelah. Sekarang ke depannya bagaimana kita meningkatkan pola pikir kita agar lelah yang tadi nggak usah dirasakan lagi. Kita bisa alihkan. Kan udah pernah tuh ngerasain kalau begini pasti capek. Iya. Nah, ke depannya ya udah, kalau begini capek berarti kita harus tambah energi kita. Atau gimana ya caranya supaya tidak terasa capek? Dibawa enjoy ya Bu ya. Iya, pikiran kita berpikir, hati kita juga merasakan. Kok feeling kita oke? Jadi saya nyebutnya gini, orang kan bilang ya udah deh, positive thinking gitu ya. Iya. Growth mindsetnya positive thinking aja. Saya tambah lagi dong, positive feeling. Jadi ada Yes. positive thinking dan feelingnya juga udah positif gitu. Terus juga menurut Ibu bagaimana cara melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai sesuatu yang menurunkan harga diri? Waduh, ngeri nih pertanyaannya nih. Ya, semua orang takut gagal Iya. dan pasti. semua orang mengimpikan keberhasilan. Tapi nyatanya hidup ini tidak selamanya Berhasil. sesuai dengan Ya. yang kita Ekspektasi. ingin, ekspektasi kita ya. Ada kalanya oke sesuai. Terus ketika tidak sesuai, kita akan bilang aduh salahku apa ya, kurangku apa ya, Tuhan tidak adil dan sebagainya, bla bla bla. Atau oke kalau itu menyalahkan diri sendiri, tapi kalau menyalahkan orang lain, nah kan itu tidak baik. Nah, kegagalan itu adalah, ini banyak makna sih ya, banyak kalau Glo baca quotes dan sebagainya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, Yes. atau kegagalan adalah keberhasilan yang digantikan. Ya, mungkin kita merasa kegagalan, aduh saya gagal, artinya saya nggak mampu. Padahal bisa jadi pada saat kita gagal, Tuhan sedang melindungi kita nih. Saya gagal nih, dapat SIM pada bulan ini gitu ya. Misalnya saya lagi ujian SIM, kemudian saya gagal nih. Ya saya ngerasa berarti saya nih nggak bisa nyetir nih, nggak bisa apa nih dan sebagainya. Apa sih skill saya bla 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 gitu. Padahal Tuhan sedang melindungi kita. Kalau saja kita itu langsung bisa dan gagal dan langsung berhasil, mungkin ya kita akan jadi jumawa, sombong, pakai motornya atau pakai mobilnya itu kayak gerangasan gitu ya, Ugal-ugalan. ugal-ugalan yang mungkin saja bisa membahayakan diri kita dan orang Orang lain. lain. Jadi kadang kegagalan itu adalah cara Tuhan untuk menyiapkan diri kita, kapan sih hamba-hambaku ini pada masanya yang tepat dia akan berhasil. Nah, berhasilnya itu dia adalah matang secara emosional, matang secara pemikiran, ya kan? Matang secara sikap gitu. Saya Tuhan tuh menunggu waktu yang tepat ya Bu. Betul. Nah, itu dari segi hikmahnya, dan yang namanya hikmah itu nggak mungkin ketahuan di hari ini kita gagal terus kita oh iya pasti ada hikmahnya. Kita nggak bisa tahu apa hikmahnya, tapi nanti ke depannya oh ternyata begini ya. Kalau saja saya dulu langsung, mungkin saya tidak bertemu dia ya, saya tidak ketemu momen ini ya dan sebagainya. Nah, jadi kegagalan itu kita boleh saja mengevaluasi diri. Karena tahapan yang paling sederhana, sikap yang paling bijaksana ketika menerima kegagalan adalah tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan, tapi mengevaluasi diri sendiri. Nah, itu tahapan paling sederhana dan paling sulit. Jadi kan kita gagal, kita ngerasa juri. Misalnya nih gue lagi lomba ya, terus itu kalah nih misalnya. Padahal orang udah ngerasa ini kayaknya juara satu nih, juara satu nih, paling bagus ya Bu. udah ya. paling bagus nih, ya kan? Ngerasa kita udah paling bagus. Ternyata hasilnya mengumumkan, oh nggak juara nih. Jangankan 1, 3 pun nggak dapat nih. Waduh ini jurinya jangan-jangan disogok nih dan sebagainya, bla bla bla. Ya kan? Nah, padahal sebenarnya langkah pertama dan langkah paling bijaksana adalah kita evaluasi diri. Apa yang menyebabkan saya menjadi tidak juara? Apakah ada standar-standar yang tidak terpenuhi? Atau saya terlalu tinggi menilai diri saya sendiri sehingga saya melihat orang lain tuh rendah semua, jelek semua, saya yang paling bagus. Padahal sebenarnya yang lain bagus di mata juri dan sesuai dengan ketentuan misalnya. Yang kedua memang
ya pasti ada hikmahnya nih. Hikmahnya nggak tahu nih ke depannya. Mungkin kalau saya juara, saya dikirim nih ke nasional. Iya. Ternyata pas dikirim ke nasional, saya nih bisa jadi rezeki kita yang lain sedang menunggu. Ya kan? Bisa nih ya, ternyata ketika Glo nggak juara di waktu yang sama nih ternyata Glo dapat door prize nih, satu buah mobil misalnya kan. Iya. Berarti ada rezeki Glo lain di waktu yang lain yang mungkin kalau Glo ikut sana nggak dapat yang ini. Kayak gitu. Jadi kegagalan itu adalah ya hidup ini dua sisi, gagal, berhasil, suka, duka, dan itu akan terus dinamis. Jadi nggak ada orang yang gagal terus, orang yang berhasil terus. Mungkin nampaknya berhasil banget, tapi coba deh tanya, pasti ada dulu dalam setiap dia menggapai sesuatu ada part-part yang dia pernah merasakan kegagalan. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri terlalu berlebihan gitu. Iya. Dan ibu juga sebagai dosen pastinya menemukan mahasiswa yang terkadang cenderung di posisi zona nyaman mereka. Oke. Mereka punya titik, gini aja lah, aku udah nyaman kayak gini gitu. Jadi menurut ibu, apakah zona nyaman tersebut berpengaruh di growth mindset mereka gitu? Ya, zona nyaman artinya mereka udah yaudah deh terima aja ini. Berarti mindsetnya belum growth, belum Iya, bertumbuh ya belum kan? bertumbuh. Belum bertumbuh. Jadi mindsetnya ya udah saya bisa lakukan A, checklist. Ya udah deh tugasnya dikumpulin aja. Iya. Mau dapat 80, mau dapat 90 ya penting udah ngumpulin. Tetapi kalau kita bicara growth mindset, dia tidak sekedar oh ini tugas bukan sekedar ada nilainya. Tapi dari tugas ini saya bisa memahami lebih apa. Misalnya kenapa begini ya, dosen tuh membuat kelompok diskusi dan sebagainya. Bukan sekedar kamu nanti tanya temanmu atau apa ya, tapi lebih kepada sharing antar teman, kolaborasinya, Berbagi. komunikasinya. Iya. Karena kan kalau kita curhat gitu ya, kalau langsung ke dosennya kan ya dosennya 1, mahasiswanya 40 misalnya kan. Nah, kan agak sungkan. Tapi ketika sama-sama teman, mungkin itu lebih enak, Lebih ya terbuka kan? gitu ya. Lebih terbuka ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa zona nyaman, ya udah saya mahasiswa. Ya berarti hidupnya adalah tidak tertantang gitu ya. Tidak menantang dirinya dan tidak tertantang oleh keadaan. Nah, zona nyaman itu karena kita merasa bagian hidup kita ini sudah yang paling bagus. Nah, ingat ketika kita hidup ini tidak stay, kita akan terus berjalan. Hari ini kita ngerasa ini zona yang paling nyaman nih, tapi nanti beberapa tahun ke depan, ya kan ternyata part ini, momen waktu ini nih sudah tidak sesuai lagi. Kita harus beradaptasi dengan zaman, kita harus adaptif, kita harus dengan cepat melihat kolaborasi yang ada di sekitar. Jadi zona aman kalau sesekali ngerasa lelah, kata anak-anak apa sih, healing ya, Healing, yes. sejenak berhenti tuh nggak masalah. Ibaratnya kalau kita sedang berkendara, sesedikit melihat ke belakang, rest area itu nggak masalah. Gunanya tuh apa? Untuk mengontrol kita sudah berada di jalan benar belum ya. Tapi kita harus juga menatap masa depan. Kita mau gini terus nggak ya? Apakah kita mau jadi orang yang biasa aja? Kadang kan gini ya, dosen kan selalu bilang, dulu kakak kelas kamu begini, dulu adik kelas kamu kan. Kalau zona nyaman, ya udah sih bu, itu di zamannya, nih zaman saya kan gitu ya. Tapi bukan seperti itu harusnya. Oke, di zaman mereka dia berhasil dengan begitu, di zaman saya akan berhasil dengan pola dan situasi seperti zaman sekarang. Jadi ditantang gitu loh. Dan itu mindsetnya harus berkembang. Ya, baik lagi, kita niatkan kuliah itu untuk apa? Ya kan? Kita nih sedang kuliah, cari ilmu, apakah sekedar hanya oh saya mahasiswa loh, hanya gengsi keluarga kan enggak ya? Ada keringat, ada doa orang tua di sana yang berharap banyak. Saya pernah tersentuh begitu melihat ada salah satu lulusan mahasiswa gitu ya, udah alumni. Dia habis wisuda dan dia memboyong seluruh keluarganya yang ada di kampung. Saya tanya bawa siapa aja pada wisuda ini. Keluarga besar bu. Wah, iya bu, karena bu di keluarga saya adalah sarjana pertama di keluarga saya. Jadi kebanggaan buat keluarga. Jadi kebanggaan, bayangkan ya.
bagi kita mungkin sekedar ya oke, lulus, kita dapat kepuasan wisuda gitu ya, ketemu banyak orang, ketemu dosen, ya saya menyelesaikan studi. Tapi bagi orang lain, orang terdekat, kita tuh bisa berdampak banyak, menjadi inspirasi, menjadi motivasi mereka. Nah, pemikiran-pemikiran itu kita harus asah lagi, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu tidak hanya untuk diri kita yang kita pikirkan, Untuk orang lain bisa juga. untuk berdampak ke orang lain, lebih dekat lagi ke keluarga kita, ya orang tua kita, adik-adik kita dan sebagainya. Jadi growth mindset itu penting banget supaya kita tidak menjadi mahasiswa biasa. Jadilah mahasiswa yang extraordinary, jadi yang luar biasa. Nah, next question for Ibu. Yes. Menurut Ibu, dalam keadaan apa sih kita harus menerapkan growth mindset ini, dan apakah ada batasan dalam mengembangkan growth mindset? Oke, dalam keadaan apa kita menggunakan growth mindset ini ya? Rasa saya pola pikir itu harus terus kita kembangkan. Yeah. Kita akan selalu bertemu dengan situasi yang berbeda, dengan orang yang berbeda, ya kan, dengan tantangan yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Jadi pola pikir itu harus terus kita kembangkan, melihat. Jadi kita terus belajar ya. Hari ini kita belajar bahwa saya berpikirnya saya cukup belajar A dan B. Jadi kita ketemu lagi teman di beda fakultas, ternyata yang saya pelajari masih kecil banget ya, saya perlu mengembangkan diri dari C. Jadi jangan batasi pikiran kalian bahwa saya orang kimia nih, belajarnya ini aja deh, yang lain biarin deh orang yang lain mikirkannya. Nggak gitu. Jadi zamannya sekarang sudah terdisruption, kata orang-orang entrepreneur, sudah terdistraksi gitu. Jadi kita harus bisa berkolaborasi. Dan caranya adalah kita mengembangkan pola pikir kita. Jadi berpikirnya tidak hanya apa sih yang kamu kenal dulu, berpikirnya out of the box gitu ya. Jadi harus di luar dari orang yang pikirkan gitu ya. Ya, jadi saya rasa kapan kita perlu mengembangkan diri, kapan kita harus mengembangkan pola pikir, itu adalah dinamis. Jadi setiap kondisi yang kita perlu rasa-rasanya nih, pikiran kita ketika kita ngerasa apa yang sudah kita lakukan dulu kok nggak relate ya dengan yang sekarang, berarti kita harus upgrade, kembangkan lagi diri kita, potensi kita harus kita kembangkan. Jadi mengelaborasi diri gitu ya bahasanya ya, bahasa kerennya begitu. Jadi harus terus dikembangkan. Terus yang kedua tadi apa ya? Dalam keadaan apa kita dapat menerapkan growth mindset ini? Oke. Setiap keadaan, setiap tantangan dan segala sesuatu hal yang baru kita perlu membuat pandangan yang berbeda. Artinya gini loh, banyak yang berpikir kan sekarang, Gen Z maunya instan nih, nggak mau berproses terlalu lama. Nah, itu kan sebenarnya tantangan. Bagaimana pola pikir kita bahwa kita sebagai Gen Z, ya kan, nggak kok, maksud kami nggak gitu kok, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana untuk menyampaikan ke halayak maksud kalian yang nggak gitu tuh gimana gitu kan? Ya dengan cara adalah do something, ya kan, lakukan sesuatu yang itu membuat berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dengan demikian kita pola pikir kita harus tenang dulu. Jadi gini loh, kalau bicara pola pikir itu balik lagi ke niat kita. Oke? Niat kita itu harus kita luruskan dulu. Untuk apa sih kita melakukan ini? Kenapa sih kita harus melakukan ini? Mengapa kita bertahan harus tetap melakukan ini? Mengapa sih kita nih harus podcast ngobrol itu apa sih? Untuk kita bisa mendiskusikan hal-hal yang lebih ringan. Ngobrol aja secara ringan, membatasi antara mahasiswa dan dosen, gak ada gap loh, kita bisa ngobrol asik gitu kan. Nah, ketika kita temukan, niat saya sebenarnya ini, tujuan kita apa, nah pola pikir kita akan berada pada arah yang benar dan kita akan menyesuaikan kondisi dengan baik, begitu. Ibu juga pernah menjadi mahasiswa dulunya pastinya ya Bu ya. Sudah banyak melewati hal-hal yang rumit, hal-hal yang buat Ibu overthinking pastinya. Makanya Ibu bisa ngobrol di sini gitu, memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Nah, menurut Ibu bagaimana sih pengaruh growth mindset ini di hubungan sosial kampus, baik dalam organisasi maupun dalam kelompok belajar? Oke. Kalau kita mengembangkan pola pikir kita, menerima banyak kemungkinan, memandang sesuatu tidak hanya dari sisi kita aja, kan gitu ya. Kita mikir si A ini begini. Karena kita mengukurnya karena diri kita begitu.
Nah, ketika kita berpikir kenapa ya dia bisa bertikahnya seperti itu kita sebenarnya sedang mengembangkan pola pikir kita. Nah, apa yang menjadi keunggulannya, apa dampak positif tuh dari kita? Kita itu akan menjadi sosok yang lebih peduli dengan lingkungan sekitar, teman-teman kita, memahami. Kan gini ya, kita berteman tuh banyak tipe ya. Iya, Ada yang apa namanya suka tersinggung banget, nggak bisa mudah baperan. baperan. Ada yang sensitifnya itu penyedih gitu ya. Ada yang nggak pedulian, udah tau temannya sakit gitu nggak peduli aja gitu ya. Iya. Nah, kita akan bertemu banyak tipe. Nah, ketika kita punya mental dengan pola pikir yang terus berkembang, dari hubungan sosial tentu saja kita akan banyak memahami sosok karakter orang-orang. Nah, karena kita bisa memahami karakter orang-orang, sebenarnya bukan kita memberikan keuntungan untuk mereka, tapi sebenarnya kita yang diuntungkan. Karena kita ternyata bisa berada pada situasi yang berbagai macam bentuknya begitu. Dan itu menjadikan kita pribadi dengan mental yang lebih kuat. Jadi ketika misalnya mahasiswa KKN pergi ke daerah terpencil dengan fasilitas kehidupan yang mungkin tidak senyaman yang dia rasakan saat ini. Nah, pola pikir kita berkembang, oh bagaimana sih empati itu tumbuh. Kita bisa beradaptasi di lingkungan seperti itu. Atau ketika nantinya kita berhadapan dengan komunitas atau teman atau kenalan yang mungkin kehidupannya jauh lebih nyaman dibanding kita. Kita tidak ada merasa, ih enak ya dia begitu. Nggak begitu mentalnya. Mentalnya adalah bersyukur atas apa yang ada di diri kita, melihat yang lebih tinggi itu sebagai nikmat, dan yang belum beruntung itu juga sebagai nikmat. Kita ada berada di tengah-tengahnya. Nah itu Glow. Jadi ya merasakan bagaimana mahasiswa itu dinamisnya tinggi banget. Jadi energinya itu kalau ada frekuensi bisa ngomong ya tuk 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 gitu ya. Bahkan kan kalau misalnya yang paling mudah diprovokasi kan mahasiswa ya. Iya. Karena itu tadi mudah terbakar emosinya dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mulai mengembangkan pola pikir, banyak membaca, banyak memahami. Nah, kita tuh bisa dengan apa ya? Dengan bertahap kita akan merasakan, oh ini sebenarnya benar nggak sih yang saya lakukan? Saya berhadapan dengan orang lebih tua, apakah benar begini cara saya? Jadi lebih kepada mentality kita, lebih kepada sikap kita gitu loh. Dan itu pasti akan berdampak nantinya. Berdasarkan pengalaman Ibu waktu jadi mahasiswa ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu ada tips tersendiri atau kebiasaan untuk membangun growth mindset ini? Oke. Ya, tips saya adalah banyak-banyak berteman dengan siapa aja. Oke? Kenalan dengan siapa aja. Jangan batasi nih ya. Ya, saya pernah juga ya awal-awal dulu ya suka ya saya mau temennya ini aja, kemana-mana hanya sama ini gitu ya. Karena udah nyaman duluan. Udah Ibu. nyaman, dia paling memahami saya, bla 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 Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya yang lain bukan nggak memahami, karena kita nggak membuka diri aja gitu ya. Jadi kalau dalam pengalaman saya adalah ya jangan batasi diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, cara menemukan pola pikir yang baik adalah banyak. Kita kan diberi indera ya. Indera mendengar itu, mata itu 2, telinga itu 2, berbicara itu 1. Artinya lebih peka terhadap apa yang kita lihat, kita berempati, lebih banyak mendengar, dan boleh disampaikan dengan pertimbangan yang kita lihat dan yang kita dengar. Nah, dan kemudian hati juga harus dirasakan. Nah, itu memang tidak mudah. Karena mental-mental seperti ini tuh mental-mental yang saya kok pengen tampil jiwa, saya juga pernah tuh ngerasa begitu salah, ini kenapa orang lain ini begini banget ya sama saya ya, kayak gitu kan. Nah, terus belajar, perbanyaklah kolaborasi ya, berteman dengan siapa aja ya kan, jangan mengukung diri, dan cari teman-teman yang bawa ke arah positif. Itu kata kuncinya sih. Kalau kita mau ke growth, set the right mindset. Jadi kita mau rancang pola pikir kita ke jalan yang lurus. Berarti kita aktivitas kita, pikiran kita, kegiatan-kegiatan kita itu adalah yang membuat pola pikir kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu. Oke Bu. Dan mahasiswa zaman sekarang itu gampang banget berpengaruh.
Influencer. Iya, berpengaruh oleh sosial media. Oke. Jadi dari sosial media itu kadang kan banyak question-question yang buat mereka sedih, galau, overthinking gitu kan. Nah, menurut Ibu tuh seberapa besar sih pengaruh sosial media ini ke depannya buat mahasiswa gitu? Oke, sekarang kan dunianya digitalisasi ya, dunianya digital gitu ya. Sosial media itu tuh tidak bisa kita hindari, ya kan? Kalau kita membatasi diri dari sosial media, kita juga akan kehilangan informasi dengan cepat. Informasi. Ya, walaupun masih bisa sih mungkin mendapatkan informasi, tetapi memang lebih cepat ya kalau dengan sosial media. Sepersekian detik Indonesia menang atas Arab Saudi 2-0 aja tuh cepet Cepat. banget ya kan? Nah, selain kalau misalnya dia tidak nonton langsung. Artinya gini, sosial media itu ibaratnya adalah sebagai channel kita, alat bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi, wawasan, berkenalan dan sebagainya. Nah, jangan sampai tapi waktu bermain sosmed ya, energi dan waktunya itu habis Habis untuk berlebih untuk hal sosial media. itu. Harus ada keseimbangannya, harus seimbang lah, balance gitu ya, antara bagaimana kuliahnya, kehidupan organisasinya, atau nongkrongnya, keluarganya, ya kan? Kita sosial media live dari jam berapa sampai jam berapa, giliran orang tua nelpon nih, sebentar udah ya mak ya. Mm-mm. Nah kan rasanya kita itu mengambil hak yang, jangan sampai sosial media itu mengambil hak hidup kita lah. Kita gunakan sosial media itu, saya juga seneng kan, ada namanya manusiawi ya, ketika ada dapat pencapaian kita pengen men-share ya, nge-post gitu ya, melihat bagaimana sih respon orang lain. Nah, mahasiswa boleh menjadikan sosial media itu sebagai yang pertama untuk mencari informasi, nambah wawasan, nambah teman. Saya acungin jempol banget deh, sosial media itu bener-bener dinamis, adaptif, cepat gitu ya, fluktuatif banget dalam memberikan informasi ya kan. Nah, itu harusnya diambil sisi positifnya, ya kan? Jadi meningkatkan wawasan kita. Terus apalagi, sosial media bisa dijadikan alat untuk membahasa ini nih, membranding diri kita. Misalnya menunjukkan karya kita, skill kita. Nah, jadikan sosial itu menjadi ruang-ruang diskusi yang baik. Ruang-ruang, kok bahasanya ruang-ruang show off gitu ya, ruang-ruang pamer keberhasilan, yang nggak apa-apa, dalam artian untuk menginspirasi. Jadi, dan untuk berbagi juga. Nah teman-teman gimana ya, kemarin kan misalnya, oh saya Gloria menang nih lomba apa, paduan suara misalnya kayak gitu kan. Nah, ada nggak teman-teman, nanti kapan-kapan yuk kita cerita tips dan trik untuk mengambil nada dan sebagainya, ya kan? Atau misalnya seneng MC gitu kan, yuk kita buat kelas bareng yuk, biar kita tahu nih apa, misalnya kita ada bank pantun kayak, ada bank quotes kayak yang bisa kita gunakan untuk MC. Jadi sosial media kerjanya di situ, dan itu sangat penting. Saya senang, dan saya tidak menyarankan mahasiswa tidak menggunakan sosmed. Jadi saya malah menyarankan, ayo kita pakai sosmed ya. Kita itu harus teknologi harus kita pegang, jangan teknologi yang memegang kita ya, karena teknologi sudah ada kecerdasan buatan, tapi teknologi belum ada perasaan buatan. Nah, kita punya kecerdasan, punya thinking, punya feeling, gunakan itu sebaik mungkin gitu. Sosial media juga bisa berdampak positif juga kan. Betul, dan niatkan juga untuk membantu orang lain, berbuat kebaikan. Pokoknya niatnya niat baik, dengan cara yang baik, menghasilkan hal yang baik gitu. Oke. Last question, Bu. Seberapa penting sih role model dalam membangun growth mindset? Oke, role model penting banget. Kita perlu sosok ya, kita perlu sosok yang menginspirasi kita, ataupun sosok yang menjadi dasar kenapa saya harus melakukan ini, mengapa saya harus mewujudkan mimpi saya. Itu kita perlu sosok ya. Nah, sosoknya ini beragam ya. Alasan saya untuk mengabdi menjadi dosen, bertemu anak-anak, berdiskusi, bertukar wawasan ya, itu pasti ada sesuatu, ada niat yang mungkin saya tujukan, kebaikannya semoga menjadi kebaikan itu tidak hanya untuk saya, tapi misalnya untuk kedua orang tua saya yang menjadi role model bagaimana dia dulu mendidik saya, bahasanya seperti itu. Nah, jadi role model itu penting sekali. Makanya anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang, ayo kenalilah sosok-sosok yang menginspirasi.
Ketika kita mengenal sosok inspirasi kan banyak nih, bisa dalam hal misalnya, oh kalau tentang kehidupan saya senangnya sama siapa, saya ngelihat keluarga saya nih, om saya atau tante saya atau sepupu saya ini kayaknya boleh jadi panutan. Oke, nah atau saya melihat teman saya nih, walaupun sambil kuliah dia sambil jualan, dia cari nafkah sendiri untuk menghidupi untuk jajan kos hari-hari dan sebagainya. Saya melihat, oh dia punya kemampuan. Nah itu bisa menjadi role model. Jadi role model itu sebenarnya jangan batasi juga, kan banyak yang bilang satu aja panutannya ya, nggak mesti. Karena ketika kita melihat atau melakukan tindakan yang mana gitu ya, mau bertindak seperti apa tuh kita punya role model sendiri. Jadi carilah inspirasi yang membuat kalian merasa, oh sepertinya saya bisa deh terinspirasi untuk mengikuti jejak orang tersebut. Makanya sekarang tuh sering kan dosen-dosen mengadakan, yuk kita belajar dari yang ahlinya, bagaimana perjalanan hidup si A, bagaimana perjalanan hidup si B, semua untuk dicari kebaikan-kebaikannya ya. Kadang role model juga bisa membuat kita percaya diri ya Bu. Iya betul sekali, artinya gini loh, kan kadang ada nih yang dulu cerita, kan ada salah satu CEO Pontianak lokal, dia cerita bahwa saya itu nggak bisa masuk di Untan loh sekolahnya, kuliahnya, karena orang tua saya nggak punya biaya. Saat itu juga mungkin saya ikut tes, saya nggak lulus, akhirnya masuk perguruan tinggi lain. Tapi begitu dia berhasil menjadi CEO dan sekarang omsetnya luar biasa, dia kepengen masuk Untan tapi tidak sebagai mahasiswa, tapi sebagai praktisi misalnya. Nah artinya apa? Cita-cita dia, kita bisa katakan bahwa oh role modelnya adalah keteguhan hati dia, keterbatasan dia tidak membuat dia berhenti melangkah. Itu harus kita contoh. Atau misalnya kalau sosok inspirasi, misalnya tokoh-tokoh negarawan, ya kan, yang sangat bijaksana, ya kan, yang sangat punya ide-ide brilian untuk negara ini, ya kan. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai role model. Atau yang paling dekat dengan kehidupan kita, orang tua kita, ya kan, yang tanpa kita minta kadang beliau menyiapkan sudah untuk kita. Begitu kita minta, ma ada ini nih, ada biaya untuk praktikum dan sebagainya, oke siap nak, padahal sebelumnya bersusah-susah mereka untuk menyiapkan, mencari dan menyisihkan untuk rezeki kepada kita. Jadi role model itu sangat penting, dan boleh jadi role model itu tidak selalu tokoh-tokoh besar. Di sekeliling kita apapun siapapun tuh bisa menjadi inspirasi. Oke Ibu, sebelum kita berakhir bincang-bincang pada hari ini, boleh dong kasih motivasi buat teman-teman semuanya yang menonton podcast kali ini. Oke, ke semuanya ya, ke mahasiswa, tidak hanya mahasiswa kimia, tidak hanya pokoknya siapa saja yang menonton ini. Saya tidak sedang memberi inspirasi, sebenarnya saya juga sedang mengingatkan diri saya sendiri bahwa tadi seperti yang saya katakan di awal, kita adalah apa yang kita pikirkan. Ketika kita bilang kita bisa, kan, alam bawah sadar kita, alam semesta ini dan Tuhan Sang Pencipta itu akan meridoinya, akan juga berusaha untuk mengiyakan apa yang kita inginkan. Dengan catatan, dan kita harus pahami bahwa apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik. Yang terbaik bukanlah dari kacamata kita, tetapi dari kacamata Tuhan yang menciptakan kita. Ya kan, seperti itu. Jadi teruslah berpikir baik, kembangkan terus pola pikir kalian bahwa kehidupan itu tidaklah semenyeramkan yang kita bayangkan kalau kita mau membuka diri, kalau kita ingin berkolaborasi, kita melihat hal-hal baik yang ada di sekitar kita, hal-hal hebat yang ada di sekitar kita. Kembali lagi, bagaimana kita bisa mengontrol pemikiran kita, kembalikan pada niat kita. Untuk apa kita melakukan ini? Luruskan niat kita. Jalani dengan baik, ya kan? Dan kenapa kita harus tetap berjalan di posisi ini untuk mencapai tujuan kita, itu harus kita tanamkan dari diri kita. Agar apa? Agar setiap apa yang kita lakukan berdampak baik untuk kita dan bisa berdampak baik untuk lingkungan sekitar. Nah, itu sangat penting. Kegagalan itu adalah hal yang wajar. Karena kita adalah makhluk yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi di balik kegagalan kita tidak tahu apakah keberhasilan yang tertunda ataukah
keberhasilan yang dipindahkan waktunya atau diganti dengan keberhasilan yang lain. Nah, itu harus kita pahami. Ya, balik lagi, segala sesuatunya adalah dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan tadi saya bilang keep positive thinking dan keep positive feelings. Ya, otaknya harus berpikir jernih, hatinya harus berprasangka baik. Semoga semua menjadi kebaikan dan berdampak baik juga. Kira-kira seperti itu. Jangan overthinking, nggak apa-apa ding, overthinking sedikit nggak apa-apa, tetapi rilis energinya harus berkembang. Jangan overthinkingnya merusak diri, itu nggak boleh. Oke. Ya teman-teman, keep Positive thinking positive thinking dan positive feelings. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan banyak motivasi, banyak pembelajaran buat kita semua, khususnya saya. Terima kasih. Sama saya juga belajar dari Glo dan teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan sudah meluangkan waktunya Bu. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat menjadi pembelajaran buat kita semuanya, dapat semoga teman-teman juga termotivasi. Oke, semoga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Gloria Mevanayan pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.